Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Pasti semua netizen, penggemar sepak bola Indonesia saat ini dalam suasana euforia yang luar biasa, kegembiraan yang sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Vietnam kita hajar 3-0 di Stadion Maidin, markas mereka di kota Hanoi. Ya, kita tidak terpikirkan memang harus menang dengan begitu banyak. 1-0, 2-1 sudah cukup sebenarnya. Yang penting 3 poin ataupun kalau bermain imbang ini cukup buat kita. Tapi yang terjadi kita menghajar habis mereka. Tidak berkutik tim asuhan Philip Troussier ini. 3 gol dibuat oleh Jai Ises ketika membuka ini di menit ke-9, memanfaatkan sebuah set piece yang dibuat oleh Tom Hai, dan dengan tandukan yang bagus Ises menggetarkan gawang Nguyen Philip. Sementara gol kedua di menit 23 dibuat oleh Ragnar Oratmangun. Penetrasi yang bagus, dan ini menjadi gol internasional pertama. Ketika ia baru pertama kali debut bersama dengan tim Merah Putih, Ragnar sudah bisa membuat gol. Luar biasa untuk pemain dari Fortuna Sittard ini. Dan gol ketiga kita dirasakan oleh pemain pengganti Ramadan Sananta di injury time atau pertambahan waktu di 90+8, karena ada 9 menit untuk tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Ali Reza Fakhani dari Iran ini. Dan kalau bisa melihat dari permainan, kita wajar memenangkan laga ini, dan pemain-pemain bermain dengan sangat taktis, sangat baik, ya, tidak termakan untuk diprovo lawan atau kita bermain dengan emosi, tenang, dan semua berjalan sesuai dengan rencana dari Sintayong. Hernando Ari dimainkan lebih dulu, Jai Ises, kita tahu ada Rizky Ridho, ya, ada Asnawi, ada Yasin Hapner, ada Nathan Cho, Tom Hai, Marcelino, Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Hoki Caraka, Witan Sulaiman. Ini pemain-pemain yang tampil oke, ya, sepanjang laga. Dan kemenangan 3 poin ini, ya, membuat kita sekarang dari posisi kedua. Paling tidak kita menang sekali aja melawan Filipina, tanggal 11 Juni akan datang, kita sudah lolos. Atau kalau Vietnam menang 2 kali, ya, katakan mereka menang melawan Irak, itu pun tidak mungkin karena main di Basra. Main di Vietnam aja, Vietnam kalah 1-0 dari Irak. Kalaupun mereka menang, sekarang poin mereka 3. Menang melawan Filipina, 9 poin. Ya, tidak cukup untuk bisa mengalahkan kita. Kita sekarang 7 poin. Makanya kita menang sekali lagi sudah oke. Atau kita bermain imbang saja dengan Irak tanggal 5 atau tanggal 6 itu, dan bermain imbang dengan Filipina 9 poin. Seandainya kita 9 poin sama dengan Vietnam, kita akan menang secara head to head dan kita tetap lolos, ya, ke putaran ketiga. Tapi saya pikir ini mental pemain-pemain Vietnam sudah down. Mereka sudah tahu mereka tidak mungkin bersaing dengan kita, dan kita yang akan lolos mendampingi Irak ke putaran ketiga. Suatu prestasi yang luar biasa dibuat oleh tim asuhan Sintayong ini, dan kita sudah memecahkan, ya, kebuntuan kita dalam 20 tahun terakhir. Ketika Indonesia sulit menang terakhir di 2004 saat Boas Salosa dan kawan-kawan menang 3-0 di Stadion Maidin di Hanoi, ya, di Piala Tiger ketika itu, dan harus menunggu 20 tahun sampai pada malam ini kita menang kembali dengan skor yang sama. Kalau 2004 itu kita menang 3-0, sekarang juga dengan 3-0. Apa yang ditanyakan oleh para media setempat, wartawan, apakah kita bisa memecahkan itu? Dan Sintayong sudah menjawab di press conference, ya, bahwa kita bisa melakukan itu pada malam ini, dan kita akan memecahkan, ya, kebuntuan itu di mana kita sulit untuk bisa menang dalam 20 tahun terakhir. Dan itu terbukti ketika kita sudah menang dengan 2-0 di babak pertama. Saya sudah punya feeling, ya, firasat saya kita akan menang, ya. Kecuali kita tidak bisa membuat gol, ini akan sulit, akan rame. Tapi ketika Jai Ises bisa menaduk bola dan menggetarkan gawang Nguyen Philip, kemudian ditambah dengan Ragnar, sebelum 25 menit kita sudah unggul dengan 2-0. Saya sudah mengatakan bahwa ini mental pemain-pemain Vietnam sudah habis, ya. Mereka tidak mungkin lagi untuk keluar. Memang ada coba di babak kedua, ya, ada beberapa pergantian dilakukan oleh Philip Troussier, tapi itu tidak ada pengaruh sama sekali. Kenapa? Kuncinya karena pertahanan kita oke, ya. Ada pergantian juga yang dilakukan oleh STY. Di antaranya kan Ramadan bisa masuk, ya. Di babak kedua ada EG, ada Edo yang bisa bermain. Ricky Kambuaya ikut juga dimainkan, dan semua pemain, ya, mengikuti instruksi yang dibuat oleh STY. Jadi selamat buat tim nasional kita yang sudah mengemban misi dengan sangat baik. 6 poin dalam 2 pertandingan secara back to back menghadapi Vietnam. 1 gol di GBK dan 3 gol
di Maidin. Fantastis, luar biasa. Kehadiran Tom Haye, Ragnar Oratmangun memang jelas membangkitkan motivasi pemain-pemain Indonesia untuk bertarung habis-habisan, dan pengaruhnya ada. Kita bisa lihat bagaimana Tom Haye bermain dan dia tidak tergantikan. Oke, Ragnar masih bisa ditarik di babak kedua dan itu jelas dilakukan oleh STY. Tapi semua pemain-pemain termasuk Marcelino itu menjalankan misi mereka sangat baik. Jai Isyas walaupun kena kartu kuning ya, tapi sudah bermain dengan sangat baik. Ya, mungkin ada 4 sampai 5 kartu kuning yang didapatkan oleh pemain-pemain kita. Namun, yang paling penting di sini kita bisa menang melawan Vietnam. Ya, dan ini menjadi ancaman buat Philippe Troussier, bukan tidak mungkin esok dia akan dipecat oleh federasi ya. Karena memang sudah ada ancaman tekanan luar biasa sebelum pertandingan ini bagi sang pelatih ini, dan kekalahan 2 kali bahkan sudah 3 kali berturut-turut kalau dengan Piala Asia kemarin, dan Vietnam tidak bisa mencetak gol. Kita selalu clean sheet. Itu yang membuat kita luar biasa untuk menghadapi Vietnam yang sejauh ini ya kita sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Sebelum kita menang di Qatar, 8 tahun kita sulit menang melawan Vietnam. Tapi sekarang Vietnam sudah berada di bawah kita. Ya, dengan 3 kali menang secara beruntun, bahwa ini mereka sudah pasti akan ngeper setiap ketemu Indonesia. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara sekali lagi, ya bravo ya untuk tim nasional kita. Ciao.